komunikasi itu menurut saya pribadi adalah the ultimate weapon untuk sukses. Manusia nggak bisa berkomunikasi, lucu. Oh iya benar juga, ini baru pertama kali gue dengar manusia nggak bisa berkomunikasi, lucu. Jadi kalau kita tunggu siap, kita tuh manusia nggak pernah siap. Apa kesamaan orang yang bertahun-tahun hidupnya stuck? Nah ini orang-orang yang stuck nih harus dengar nih. Nah masalahnya kalau bicara mengenai modal itu kan nggak cuma uang ya. Kegigihan, integritas, kejujuran, daya juang, belajar ilmu komunikasi, public speaking itu modal juga. Ini ada rumusnya nih ya, IPO, Identity, Process, Outcomes. Jadi mindset perlu apa enggak? Menurutku pribadi itu landasan utamanya. Tapi gini, mentalnya kita tuh bukan mental sales, tapi mentalnya mental consultant. Ya kan, percaya sama diri kita. Ini penting sekali. Gimana cara mengatasi keraguan? Aku punya sebuah quotes yang aku pegang bahwa takut gagal sama dengan takut sukses. Jadi I kalau like that. ah, I like that. Welcome to Big Thinkers. Kita biasa punya tagline, if you think big, your life will be big. Tapi hari ini gue mengundang sosok yang menurut gue seru. Udah banyak sekali gue interview orang-orang yang expert di dunia public speaking atau di dunia communication. Hari ini gue kedatangan sosok namanya Bro Willy Tan. Dan dia adalah seorang corporate communication trainer di multidisiplin dari sales, leadership, motivation, inspiration, and negotiation. Dan gue pengen berdiskusi sama dia guys tentang dua aspek penting. Sebenarnya di hidup ini siapa yang lebih beruntung? Yang pinter atau yang jago ngomong? Nah, welcome bro. oh wow. Oke. So thank you for inviting me juga ya. Yes. Salam kenal buat semuanya. Aku Willy Tan. Mana yang lebih beruntung? Yang pintar atau yang jago ngomong? Iya. Dalam diskusi kita hari ini itu yang mau gue kulik. Wow, seru. Nggak ada briefing by the way. Oke, well, bagi saya pribadi adalah yang jago ngomong. Oke. Dan kenapa kita akan kulik? Oke, karena gini, dunia tidak membeli sesuatu yang invincible. Invisible. Oke, artinya kalau kita pintar tapi kita nggak bisa menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya kita, Iya. ya it means kita nggak terlihat. Iya. Oke, so bagi sebagian orang yang mungkin tidak sepintar dia, tapi dia bisa mengutarakan apa yang dia sampaikan dengan baik, maka saya percaya dia akan dapetin kepercayaan orang. Coba renungkan sama-sama deh. Dalam sebuah kelas misalnya ya, ada orang-orang yang vokal, guru nanya dia jawab, oke, guru suruh maju dia maju, padahal nggak sepintar itu juga sih anyway. Saya percaya dia yang akan lebih diingat sama guru. Iya. Kenapa? Karena dia stand out of the crowd. Iya. Attention. Iya. Oke, dan zaman sekarang zamannya attention juga anyway. Zaman sekarang waktu di sekolah dia pay attention, sekarang attention pays him. Lewat social media. Itu udah ada. Iya. So, jadi komunikasi itu menurut saya pribadi adalah the ultimate weapon untuk sukses. Kan sangat lucu ya kalau misalnya ikan nggak bisa berenang, lucu. Burung nggak bisa terbang, lucu. Manusia nggak bisa berkomunikasi, lucu. Oh iya benar juga, ini baru pertama kali gue dengar manusia nggak bisa berkomunikasi, lucu. Siapa Willy sebelum semua follower, klien dan panggung itu ada? Who is Willy? Who is Willy? Willy adalah orang yang tidak percaya diri, gambar dirinya rusak, sangat amat rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri, minderan dan menganggap aku hidup tidak seberuntung orang lain. Berapa tahun hidup di dalam kacamata itu? Wow, maybe ya 20 tahun. Wow. 20. Dan what was your one thing yang shifted? Oke. One thing, nggak mungkin langsung whoop, berubah semua kan? Iya, It started iya. with one thing. Gitu. Iya, oke. Nah, tentunya ada perjalanan spiritual. Ya. Ketika aku mulai mengenal Tuhan, sedikit demi sedikit yang namanya perasaan-perasaan seperti itu rilis. Oke, aku mulai bisa mencintai diriku. Awalnya aku nggak mencintai diriku.
Karena banyak orang yang nggak sayang aku, banyak orang yang nggak mengasihi aku. Aku pikir kayak wow, hidup tough amat ya, gitu. Bahkan saya nggak punya sosok ibu juga kan dari umur 7 tahun karena my mom sudah meninggal dunia. Sorry for that. Oke. Dan singkat cerita hidup berjalan begitu tough, begitu sulit, dan saya merasa bahwa wow, kalau aku nggak berjuang, siapa yang bisa tolong? Nggak ada yang support nih. Nah, sampai suatu ketika akhirnya aku menemukan satu ayat yang berkata bahwa oleh karena engkau begitu mulia dan berharga di mataku, aku mengasihi kamu. Gua pengen mengulik ini karena ada rasa greget. Oh, ya. Gregetnya ini bukan kemunafikan, tapi gregetnya ini original. Gue jarang ketemu orang yang non-Kristen, non-Buddha, yang bisa menyampaikan. Jarang, gue ya, gue nggak tahu orang lain, tapi gue, bahwa Neil, my life changed after knowing God. Itu kebanyakan yang ngomong, kebanyakan teman-teman gue yang Kristen. Yang maksudnya cara dia tuh ngomongnya tuh kayak, you don't know my Jesus. If you know him, you'll be so happy. Ibaratnya, that's how I feel. Now, banyak penonton yang lagi nonton hari ini, yang lagi nonton Bro Willy, itu want to know. Mereka juga orang yang berdoa. Mereka juga orang yang disuruh. Udah, kalau hidup lu nggak beres, lu kayaknya kurang dekat sama Tuhan, misalnya gitu. Udah, lu doa aja. Nah, gimana caranya? Apa yang sebenarnya Bro Willy dapetin waktu itu pada saat Bro Willy mulai duduk dan berdoa ke Tuhan. Dan Bro Willy bisa ngomong dengan penuh conviction, kesaksian. One by one release. How do you connect yourself to God? What did you do? Oke. Jadi kita masuk ke sebelumnya tadi yang aku bilang bahwa ada ayat yang berkata oleh karena engkau begitu mulia dan berharga di mataku, aku mengasihi kamu. God says aku mengasihi kamu. So ketika dunia gak mengasihi aku pikir cukup kalau Tuhan mengasihi aku. Ada sebuah perumpamaan, misalnya Bro Sunil, kamu jualan sendok bro. Oke, dimana sendoknya ini betul-betul handmade, bukan mesin ya, tapi kamu yang buat lewat tangannya kamu, bahkan di gagangnya dia tuh ada grafirnya. Kamu grafir sepenuh hati. Tiba-tiba kamu jual, dan kamu jual, aku beli. Bro boleh beli nggak? Boleh, berapa harganya? Sekian, aku beli. Tapi pas aku beli, aku tuh bukan buat makan sendoknya, tapi aku buat garuk tanah. Oke, bro bingung, kok sendok aku yang aku buat sedemikian rupa malah dipakai buat itu? Padahal it's supposed to be in the dining table, enjoy the food. Iya. Kok jadi buat ngeruk-ngeruk? Buat ngeruk tanah. Sejam berselang, pindah dia dari garuk tanah, dia ternyata bercocok tanam. Ambil tanah ke pot. Dimulai tanam-tanamin pohon. Mulai sedih mungkin. Kenapa? Karena mungkin bro bilang bahwa aku tuh buat itu sepenuh hati loh. Aku grafir itu. Aku bentuk itu sepenuh hatiku. Meskipun emang udah dia yang beli, tapi bro ada kesedihan pasti. Iya, karena I created. Yes. Dan di sini aku dapat sebuah ilustrasi bahwa kalau aku nggak maksimal dalam hidup, yang sedih bukan cuma aku, tapi dia. The creator. The creator. Umur berapa lu nyadar itu? 20. Anjrit. Keren banget. 20 tahun. Jadi kalau misalnya karena aku percaya bahwa setiap daripada kita ini punya purpose. Nggak mungkin kayak simsalabim jadi Willy gitu, kayak nggak deh, pasti ada sebuah tujuan yang dia mau kita lakukan. Gitu. Masing-masing orang talenta beda-beda ya. Ada yang di finance, ada yang di IT, ada yang sebagai profesional dan sebagainya macamnya. Tapi dari sejak itu aku mulai mengerti bahwa aku diciptakan pasti punya purpose. Aku pasti punya kelebihan. Aku nggak mungkin begini-begini aja. Ini sebenarnya di luar planning nih ngomonginnya ke spiritual nih. Wow. Tapi ya udah. Tapi gue penasaran karena ya itu I was being honest. Itu penasarannya gue. Thank you so much for sharing me apa yang men-trigger dan banyak orang tidak menyadari itu. So
umpama sendok itu keren sih. Thank you. Apa insecurity terbesar yang pernah Bro Willy sembunyikan? Insecurity terbesarnya aku. Aku bukan orang yang pede, aku bukan orang yang bisa ngomong awalnya. Karena aku dari background keluarga yang betul-betul sepertinya tidak seberuntung orang. Oke, kayak foto keluarga aku nggak ada. Kalau aku lagi keluar makan, aku melihat ada orang tua, ada ibu sama ayah sama anaknya lagi makan satu meja. Aku nggak ada momen itu. Dan bagiku itu berharga banget. Gitu, berharga banget. Jadi insecure-nya aku adalah karena mungkin ya dalam hatiku ada puzzle yang hilang. Ada puzzle yang aku tidak mendapatkan dukungan emosional juga. Sempat yang namanya kalau misalnya aku jatuh ya aku nanggung sendiri. Nggak ada bantalan, nggak ada safety net. And nobody is there to say, come let me hold your hands up. Accepting God ya. Iya. Wow. Can you tell me, kok lu dari situ gini, dunia public speaking itu kan udah lumayan saturated. Kok lu pede sih? Maksudnya gue mau ngambil skill ini dan gue bakal jadiin skill ini sebagai skill yang bantu banyak orang. Padahal kompetisi lu banyak banget. Who are you in that field gitu? Iya, aku hanya anak muda yang ibaratnya aku mengerti bahwa karena aku basically sales, bro. Jadi dari umur 16 tahun aku udah kerja sales sampai akhirnya jadi sales manager. Dan kayaknya aku mengerti deh bahwa bagaimana cara presentasi, bagaimana cara pitching, tender, negotiate dan lain sebagainya macamnya. Jadi simpelnya kenapa aku jadi coach ini bukan sebuah hal yang aku rencanakan. Ini terjadi ketika COVID. COVID, aku kehilangan pekerjaan. Aku ini di tourism industry. Yang namanya tourism industry itu terpukul paling awal, pulih paling akhir. Iya, pulih paling akhir. Iya kan? Kayak nggak fair gitu. Dan aku ngerasa bahwa wow, aku punya income habis, stop begitu aja, bro. Jadi aku masih ingat banget 2 Maret itu COVID datang. Bulan April aku hanya dibayar setengahnya mungkin. Bulan Mei no. Dimana aku masih harus bayar billingku. Aku masih punya bayar asuransi, ada cicilan dan aku harus hidup gitu. Terus bagaimana? Nah, karena di saat itu banyak orang-orang juga kehilangan pekerjaan, jadi mencari kerja nggak semudah itu. Betul, you're right. Itu sih, it was a moment of shock sih. It was a moment of reset. Ya, karena mendadak banget, tiba-tiba kan. Nah dari situ aku bersyukur, aku punya sekarang ini udah istri, dulu kan pacar. Dibilang daripada kamu belum ngapa-ngapain, mendingan kamu buat konten. Konten apa? Komunikasi, public speaking, buat berkatin orang. Oh, gitu ya. Oke. Jadi aku belajar. Padahal aku belum pernah ngomong depan kamera sama sekali. Tapi karena aku mendengar bahwa ini hal yang baik untuk aku lakukan, why not? Untuk aku coba. Dan kontenku yang pertama ngomong begini. 3 tips percaya diri. Padahal di saat itu aku the lowest point. Jadi orang yang benar-benar gak percaya diri. Tapi ibaratnya itu adalah kemunafikan pertama gitu ya. Gue lagi hancur guys, tapi gue lagi ajarin lo gimana supaya lo kuat. Nah, karena fondasinya yang aku percaya ketika kita pengen berbicara, pengen public speaking, itu fondasi awalnya confidence. Betul. Oke, fondasi awalnya confidence. Jadi aku harus ngomongin ini di tengah aku yang sedang terpuruk. Dan itu perasaannya nggak asik. Wah, nggak asik banget. Iya, itu bahasanya terzolimi, bro. Bener-bener nggak asik banget. Nah dari situ ya sudah, aku terus lakukan. Malu apa enggak? Malu, beberapa temanku unfollow. Karena mungkin dia ngeliat bahwa Willy yang tadinya tidak seserius itu, kok jadi seserius ini konten yang mungkin dikira kayak terus serius Bro Will. Ya sudah, tapi puji Tuhan sekarang udah follow lagi sih anyway. Nah dari situ aku terus aja buat konten satu ya sampai akhirnya pernah juga pengen, aduh kalau kayak begini terus buat apa ya? Aku nggak ngerasain pertumbuhan juga sih anyway. Ketika di situ seminggu berselang atau 2 minggu berselang ada yang DM, masih ada testimoninya di highlightku. Ada orang yang pegang piala, dia bilang thank you ya coach, karena kamu aku menang juara public speaking. Itu nggak ada duit yang bisa bayar bro, rasa itu. Itu bahan bakarku. Karena emang tujuannya kan semoga di tengah masa-masa wait and see ini COVID, kita nggak tahu sampai kapan kan.
Semoga orang-orang bisa belajar sesuatu lah. Iya, what you do, the blessing comes through you, iya kan? Wow, Thank you. wow, amazing. Lu udah ngelatih ribuan orang, bro. Mau itu fisik, mau itu secara fisik, mau itu secara virtual, gue yakin dengan follower lu juga udah ratusan ribu. Gue asumsi udah ribuan lah yang udah memperhatikan lu gitu dan mengikuti lu. Pola apa yang lu perhatiin yang berulang terus di orang-orang itu ya? Pola. Ha-ha. Mereka suka belajar, mereka suka mengisi waktu untuk yang namanya mendengar, akses knowledge, tapi mereka nggak melakukan. That's Banyak the seperti itu. pattern ya. Banyak seperti itu. Jadi sebenarnya aku harus apresiasi. Aku harus apresiasi buat teman-teman yang mau belajar. Mau belajar, mau duduk, bahkan kadang-kadang kalau kita webinar tuh bisa 2 jam, 3 jam. Kalau workshopnya bisa 7 days, 7 hari. Lu punya workshop 7 days? Ada 7 days, 7 days challenge. Iya. Oke. Tapi satu sebenarnya, faktor terbesarnya adalah you sebenarnya. Yes. Oke. If you don't do anything, you. Iya. Jadi udah pengen belajar, aku harus apresiasi ini hal yang bagus. Yeah. Tapi pikirkan lagi gimana cara saya bisa menghidupi apa yang saya tahu. Bisa melakukan apa yang saya tahu. Wow. Karena cuman mengerti, karena gini, aku berkali-kali bilang bahwa komunikasi, public speaking itu sebuah skill yang harus dipraktekin. Bro bisa berenang gak bro? Gua dulu pernah bisa berenang until one person ngomong ke gue, ngomong ke nyokap gue. Gue masih kelas 6 SD tuh anjrit. Pendetanya bilang anak lo nggak boleh deket air karena matinya bisa tenggelam di air. Semenjak itu gue jadi nggak bisa berenang. Tapi, jadi gue udah gak ada courage tau gak lo. Oh. Tapi I think 2007 ada insiden, if you went through, gue pernah kena gunpoint di Afrika. Nanti next time I will tell you the story. Intinya gue punya second life. Ini, gue pernah di gunpoint. Wow. Dan dari situ, itu gue gak tahu gue punya kayak, karena it's a second life, jadi gue kayak punya nyali yang unlimited. Jadi I started going to the sea, I started diving, jadi kayak it just came back everything. Jadi udah ya. Kembali lagi ya talentanya ya. Iya. Nah, aku nggak bisa berenang. Oke, bro bisa ya. Kalau aku nggak bisa berenang, aku setiap hari, setiap bulan, aku akses YouTube cara renang. 1, 2, every day. Terus one day aku ke laut, tenggelam nggak kira-kira? Tenggelam lah. Bro. Tenggelam lah. Sama dalam komunikasi gitu. Iya, lu kalau cuma nonton doang tapi lu kagak jalanin ya sama aja bohong ya. Nggak bisa. Iya. Nah, jadi ada jam terbangnya. Nah, banyak orang ketika aku mengajar, mereka bilangnya bahwa aku akan coba ketika aku siap. Aku akan coba diulang. Aku akan coba ketika aku siap atau tunggu siap dulu. Jadi kalau kita tunggu siap, kita tuh manusia nggak pernah siap. Iya. Oke, nggak pernah siap. Dan aku pribadi merasa bahwa kepercayaan diri itu dibentuk bukan terbentuk begitu aja. Mungkin 1 kali kita mencoba, kita masih nervous, kita masih nggak lancar. 3 kali pun kadang-kadang masih terbata-bata, masih patah-patah. Tapi bagaimana kalau udah 10 kali? Bagaimana kalau udah 20 kali? So ini poinnya adalah belajar itu baik, tapi praktek memperlengkapi. Praktek melengkapi. Jadi jangan cuma belajar, tapi harus benar-benar dihidupkan, dilakukan. 5L lah. Latihan, lagi-lagi latihan. That's all. Oke, mantep. Ya. Dari ribuan peserta yang pernah lo latih, apa kesamaan orang yang karirnya melesat? Persamaan orang yang karirnya meresat. Yes. Bagiku pribadi adalah orang yang betul-betul tahu nilai dirinya dan dia nggak malu untuk menyampaikan sesuatu selama itu nggak merugikan orang lain. Oke. Lu pernah di fase yang you didn't value yourself? Bener nggak? Ya. Oke. Apa yang hal pertama yang lo lakuin atau praktek apa yang lo lakuin buat temen-temen nih yang lagi nonton nih, yang sampai detik ini mereka itu masih nyangkut di self doubt, bro, meragukan diri. Gue yakin lu pernah, gue pernah di fase itu. Gimana caranya merubah keraguan menjadi keyakinan? Minimal lu yakin sama diri lu dulu deh. Oke. Gitu. Jadi percaya diri, ya kan, percaya sama diri kita.
Ini penting sekali. Gimana cara mengatasi keraguan atas diri kita? Kalau aku pribadi, aku punya sebuah quotes yang aku pegang bahwa takut gagal sama dengan takut sukses. Jadi I kalau like that. ah, I like that. Oke. karena keberhasilan seperti apa yang kita harapkan tanpa melangkah. Oke? Jadi aku pribadi punya prinsip salah aja dulu, entar juga bener kok. Salah aja dulu, ntar juga bener kok. Guys, salah aja dulu, ntar juga bener. Nah, ini butuh kebesaran hati tentunya ya, untuk kasih ruang lah buat kita lakuin kesalahan. Iya. Karena lewat kesalahan jadi benar. Lewat kesalahan ngerti area-area mana yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kulik, apa yang perlu kita improve. Dan sampai hari ini pun aku masih terus belajar. Gue percaya sama yang namanya paradox thinking. Jadi gue selalu ditembak pertanyaan misalnya kayak paling common nih yang ke gue nih, paling common, makanya buku gue lahir udah gini aja. Nah, Paling common tuh yang bakal nanya sama gue gini, bro, gimana caranya gue stop overthinking? Jawaban gue ya overdoing. oh that's good. Wow, wow, wow. Wow. Terus? Gue gimana caranya bisa sukses sedangkan tiap kali gue mau mencoba sesuatu gue takut gagal. Gue bilang orang itu di dunia ini tuh problemnya itu gak tau kenapa dia ke program takut gagal. Karena gagal itu gak perlu ditakutin, lu udah pasti gagal. Yes. Lu gak ngapa-ngapain kok. Iya, 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 iya. Wow. Tapi yang lu harus programming diri lu harus takut sukses. Lu harus takut sama sukses. Seriously, lu harus takut. Kenapa lu harus takut? Karena lu jangan pede lu menganggap diri lu, gue berhak untuk sukses. Besok lu dikirimin 1 T ke rekening lu. Lu bisa gila, lu gak tahu lu mau kemanain tuh duit. Bisa-bisa sebulan ambles. Bisa-bisa mendadak ada yang datang bilang, oh ini kena PPATK. Bisa ini, you don't even know what to Iya, do. iya, iya, iya. Makanya sukses itu harus dipersiapkan. Makanya takut sukses agar gue bisa mempersiapkan diri gue. Agar gue itu bisa pantas Ya, menjadi orang yang sukses. Bukan takut gagal gitu. very good. Wow. That's the way I think. Setuju. Menarik nih. Sekarang, tadi kan lu udah ngomong kesamaan dari orang yang karirnya melesat. Nah, apa kesamaan orang yang bertahun-tahun hidupnya stuck? Nah, ini orang-orang yang stuck nih harus denger nih. Apa Kesamaannya? kesamaannya? Oke. Kesamaannya adalah dia suka comparing. Comparing. Membandingkan dirinya dia dengan orang lain. Sama kayak aku dulu, bro. Aku kan dulu juga begitu ya. Aku bandingin hidupku dengan orang lain. Sehingga aku merasa bahwa aku gak seberharga itu. Apalagi dulu kita kalau makan nasi sama ayam atau nasi sama telur dadar aja udah happy gitu. Iya. Tapi sekarang kan udah berubah. Iya. Tembok jadi kaca. Iya. Kita bisa lihat di social media. Iya. Ada quotes yang bilang bahwa kalau kita belum sampai 1 M di usia 25, We are gagal. nothing. Iya, We are nothing. nothing. Yeah. We are useless. Useless. Nah, itu kan sebuah statement yang kalau misalnya dicerna sama orang yang kurang bisa memfilter, dia akan menganggap dirinya gagal loh. Iya. Itu bahaya sosial media. Jadi filtering itu perlu. Apakah orang ini baik untuk didengar atau tidak? Nah, masalahnya gini, compare. Ketika kita hidupnya membandingkan diri kita dengan orang lain, kamu gak akan menang sama sekali. Trust me. Kenapa? Karena ketika dalam proses membandingkan, yang terjadi prosesnya adalah gini. Kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan mereka. Kelemahan lawan kelebihan. And that's nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Selalu kalah terus. Iya. Nah jadi bagaimana cara keluar dari situ? Menurut saya pribadi adalah bandingkan dengan yang objektif. Bandingkan diri kita yang hari ini dengan yang kemarin. Iya. You can only compare yourself. Ya, yang hari ini dengan yang tahun lalu. Karena selama kita ngelihat highlightnya orang, ngelihat journey-nya orang, kita punya starting dan garis finish yang berbeda-beda kan. Dan itu patternnya bukan hanya untuk anak umur 16 ya. Anak orang umur 40 juga masih bisa kebawa loh. Bisa. Sama pattern seperti itu. Iya, iya, iya. Apalagi social media sekarang kan sangat amat masif kan. Iya. Nah, so kita nggak berlomba dengan siapapun. Kita nggak berkompetisi dengan siapapun. Kita cuma berlomba sama diri kita aja kok sebenarnya. Apakah kita sudah baik atau belum? Lu pernah nggak berinteraksi sama murid, bro? Yang awalnya tuh lu sendiri bilang, ini sih hancur.
Tapi dalam proses dia berubah drastis. Lu pernah nggak? Pernah. Ceritain dong. Oke. Yang pertama aku pernah ada di sosial media lah ya. Aku melatih instansi pemerintah. Di mana aku punya tanggung jawab untuk bawa 3 peserta menuju ke ICCA, Indonesia Contact Center Association, di mana mereka harus presentasi. Oke, selama 1 jam di mana dewan jurinya itu orang-orang internasional. Oke, dan aku melihat bahwa mereka ini belum punya pengalaman. Wow. Tapi gimana caranya KPI-nya dapat nih? Aku bisa bawa dia menang. Ya berarti saya harus melatih dari basic dulu. Iya. Dari basic. Nah, tapi bersyukurnya adalah mereka punya hati sebagai seorang murid. Mereka betul-betul kosongin gelas. Aku bilang ulang lagi yuk, ulang lagi. Di sini salah, coba lagi yuk, coba lagi. Jadi mereka nggak putus asa, nggak ngomel ketika aku minta, ayo ulang lagi, ulang lagi. Nah bersyukurnya lewat yang hal tadi, dia yang belum pernah even duduk atau berdiri di stage juara 1, 2, 3. Wow, this is crazy loh. Ya itu ada di Reels. Dan juga satu lagi nih, aku di telepon dan itu orangnya tinggal di Batam. Oke, ditelepon sama papinya untuk melatih anaknya. Aku bilang nggak apa-apa, bisa. Namun di sini ketika bertemu ternyata aku menemukan anaknya ini punya hambatan berbicara. Artinya ada gagap atau tidak bisa melepaskan setiap kalimat dengan baik. Gitu. Jadi tersendat. Not lancar lah ya. Not lancar. Gitu. Jadi aku bilang, aku belum pernah melatih murid yang seperti ini. Tapi aku percaya kamu bisa, aku bilang gitu. Aku percaya kamu bisa, dan kalau kamu bisa, itu bukan karena aku ya, tapi karena kamu yang mau belajar dan ada Tuhan yang memberkati. Nah sampai akhirnya orang itu sekarang jadi MC. Wow. Ada di Reelsku. Wow. Itu bagiku pribadi bukan karena aku sih. Ya, tapi karena mereka mau belajar dan nggak ada yang mustahil kan dalam nama Tuhan. Yes. Nah, akhirnya mereka bisa. Apa alasan yang paling sering dipakai orang untuk menghindari berkembang? Yang lo perhatiin? Pasti ada di dalam murid-murid lo, di dalam kelas lo, di dalam training lo, pasti ada. Oke. Ada yang bilang bahwa aku nggak punya modal. 1. Oke. Ada yang bilang aku terlalu tua. Aku terlalu muda. Aku nggak punya privilege. Itu kurang lebih kalau yang aku temui. Nah masalahnya kalau bicara mengenai modal itu kan nggak cuma uang ya, tapi kegigihan, integritas, kejujuran, daya juang itu kan modal juga. Belajar ilmu komunikasi, belajar public speaking itu modal juga. Oke? Aku terinspirasi sama satu tokoh bernama Nick Vujicic. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Iya, yang pernah di Australia juga dia pernah itu, iya betul. Iya, dia udah keliling negara banyak sekali. Kalau misalnya kita mengajar, selesai, foto, pulang. Kalau dia orang-orang rela buat antrian yang melingkar, mau peluk. Kalau selesai. Tapi di sini, can you imagine bro? Dia sosok yang tidak lengkap. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi menginspirasi orang yang lengkap. Iya, dia kalau ngomong di stage udah kayak public speaker gila-gilaan tuh. Wah, keren banget. Iya. Aku terinspirasi banget sama dia. Oke, jadi kalau kita bilang aku nggak punya modal, bukankah kita lengkap ya? Tangan bisa berbicara, ini semua modal loh. Cuman satu sebenarnya, kita mau atau tidak. Nah, ini lari ke pertanyaan gue berikutnya. Orang tuh sebenarnya stuck karena skill atau mindset? Mindset, menurutku. Mindset ya. Kuncinya di mindset dulu. Begitu mindsetnya ke tweak, skill bisa dia absorb. Yes. Kenapa? Karena pikiran menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Karakter menentukan kenyataan hidup. Jadi basicnya dari pikiran dulu. Seperti kayak misalnya kita meskipun belum pernah coba, tapi kita percaya bahwa kita akan bisa melewati tantangan itu. Aku percaya tindakannya berubah pasti. Ini ada rumusnya nih ya. IPO, Identity, Process, Outcomes. Ketika identitasnya orang beres, bahwa aku bisa, tapi bisanya bukan karena dia pribadi ya, tapi dia mengerti bahwa dia accept. Iya, dia menerima, ada penerimaan dan dia mau berjuang juga. Oke? Mau mencapai hal itu juga. Maka ketika identity-nya beres, prosesnya beda dengan orang lain. You're right. Cara dia bertindak, cara dia memandang,
cara dia bersikap, mengambil keputusan, point of view-nya totally change. Ketika itu berubah, maka outcomes-nya berbeda. Benar sih. Identity, proses, outcomes. Iya. Jadi mindset perlu apa enggak? Menurutku pribadi itu landasan utamanya. Landasan utama ya. Ya. Gimana cara lo bro membantu orang yang tadinya denial sama dirinya? Lo ngelihat nih sebenarnya nih orang dia di sales. Dia sebenarnya punya potensi untuk closing. Tapi sebenarnya dia denial juga sama dirinya. Oke. How do you help that person? Ini yang sulit-sulit mudah. Oke, karena gini pada dasarnya orang yang SSM denial. ya, sulit-sulit mudah ya. Karena gini, kita pengen ngomong bagaimanapun sama orang yang denial. Konsep tuh begini, kita nggak bakal bisa menolong orang yang nggak mau ditolong. Ulangin. Kita nggak bisa menolong orang yang nggak mau ditolong. Dengerin. Jadi banyak orang minta tolong, tapi aslinya dia tidak mau ditolong. Iya. Yes. Dia cuma minta orang dengerin masalahnya doang. Iya, benar. Sehingga kita udah ngomong, udah bantu pun, dia pun nggak mau kita angkat sebenarnya. Ini yang sulit. Seperti kayak seorang dokter. Tapi nggak lu juga pernah ada di fase itu, gue juga pernah ada. Makanya Ya, gue ya. lagi berempati sebenarnya. Gue di sini bukan lagi mau mojokan. mojokkan kayak, ya lu emang goblok, dibilangin nggak mau ngerti, nggak begitu. Cuman maksud gue, apa ya kira-kira yang bisa kayak Benang merahnya? di tweak gitu. Padahal, tapi kalau gue memang beda bro. Gue nggak tahu pengalaman lu, tapi gue singkat aja pengalaman gue. Gue percaya orang itu change only for two things. Either he is hurt or he is hurt badly. Oke. He is hurt or he is hurt badly. Udah. Kalau he is hurt, he will change. Tapi he will not be. Dia kalau udah tersakiti, dia akan berubah. Tapi nggak berubah-berubah amat. Tapi kalau dia sangat amat tersakiti, Ya. dia bisa berubah drastis. Wow. Itu gua ngelihat tersakiti di sini tuh kan nggak selalu ditusuk orang atau tersakiti itu di sini artinya ya semua yang lo coba membuat lo di satu titik di mana lo mempertanyakan, kok gue begini lagi sih, kok hidup gue begini lagi sih. Ya. Dan banyak orang masih merasa apa ya, dulu gue selalu ngomong kalau gue selalu ngomong gini, banyak orang itu munafik pada saat mereka bilang saya tidak suka zona nyaman, padahal mereka sangat nyaman dengan ketidaknyamanannya. Wow. Powerful. Ya kan? Iya. Tapi mereka melihat orang lain dan mereka ada rasa iri. Seandainya saya bisa senyaman dia, tapi kamu masih mencintai, masih terlekat dengan ketidaknyamananmu, gimana kamu bisa punya experience yang baru? That's good. Tadi 2 ya. Bagaimana orang berubah. Iya. Aku punya 3. Mantap. Bagaimana orang bisa berubah. Orang berubah yang pertama, kasta tertingginya nih ya. Karena kesadaran. Yang kedua, karena keadaan. Tapi yang ketiga, orang gak pernah berubah. Kenapa? Karena mati rasa. Oke. Cuman 3 pilihan. Kalau kesadaran, sebelum momen buruk itu terjadi, dia udah ngerti. Iya. Aku gak mau kayak begitu. Iya. Dia ngelihat sesuatu mungkin ya, aduh ada orang yang sakit, aku mulai jaga makan sebelum hal itu terjadi. Iya. Tapi ada orang yang udah kepentok baru bertobat. Iya. Katakanlah gula darahnya udah tinggi, asam uratnya udah tinggi, tubuhnya udah gak fit lagi, baru mulai jaga makan. Tapi ada juga orang yang mati rasa. Sudah jatuh, ketimpa tangga, dinasehatkan, Masih begitu aja. ditolong, begitu lagi. Itu sama kayak nyokap gue dulu selalu bilang, there are 3 type of people who study. Maksudnya satu, belajar dari pengalaman orang. Ya kan? Ya. Dia lihat orang jatuh, dia, oh gue gak boleh begitu, nanti gue juga jatuh.
Ya kan? Yang kedua, dia kudu jatuh dulu baru dia pudeng gitu Nah, kan. Yang ketiga dia bilang, nah ini jangan sampai terjadi. Udah jatuh kayak lu tadi bilang ketimpa tangga, masih aja ngeyel. iya iya iya. Itu bahasa Prancisnya auban. Iya. Keras banget. Nah, Kenapa ada orang yang kerja 10 tahun tapi hidupnya segitu-segitu aja? hidupnya segitu-segitu aja. Segitu-segitu ajanya dalam konteks Flat. flat. Oke. Kayak gue udah coba. Jadi dia di otak dia udah coba. Iya. Di mata coach dia belum coba. Nah ini loh maksud gue. Oke oke. Ini balik lagi gini ya. Kalau kita bicara mengenai achievement, ya kita bicara mengenai achievement, itu faktor utamanya adalah motivasi personal. Satu. Lu percaya sama motivasi personal bro? Iya. Aku percaya itu. Jelasin what is motivasi personal. Motivasi personal itu adalah dorongan atau driven dari dalam dirinya kita. Mungkin karena kita melihat sesuatu yang menyedihkan. Kita mungkin pernah mengalami hal-hal di mana kita dibawa dan kita nggak mau ke sana lagi. Kita pernah mengalami sebuah titik terendah dalam hidup sehingga kita nggak mau lagi ke sana dan kita pengen terus yang namanya punya kemauan untuk terus bangkit. Ada driven dari dalam, itu motivasi personal. Banyak hal biasanya datang dari mana aja, dari luka, trauma, atau dari kepahitan dalam hidup, hubungan, ataupun kondisi finansial yang dulu mungkin tidak baik. Nah, aku percaya dengan hal itu, bro. Nah, itulah yang membuat orang-orang yang menurut aku pribadi pernah nggak lihat ada orang yang kerjanya gila banget, workaholic banget, bahkan inisiatifnya level dewa. Ini di kantor ya, bro ya. Bos nggak suruh dia kerjain, oke? Nggak ada orang dia tetap excellence. Ada orang nggak ada orang, dilihat nggak dilihat dia tetap bagus kerjanya. Yeah. Itu apa kalau kita bukan bicara mengenai motivasi personal? I think ada Banyak yang kayak begitu stuck bro. Hmm. Lu ngerti poin gue hari Ya ini? ya ya. Jadi banyak orang work tapi they're di situ-situ aja. Misalnya, oke, lu di situ gaji lu 50 juta, tapi ada yang orang jauh di bawah lu, integritinya jauh di bawah lu. Lebih tinggi. Tapi jago bacot, jago ini bisa 200 juta. Oke. It's real kan? Ya 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 Ini ya. nyata kan? Ya ya. Dan itu kan membuat, nah ini asik nih, nanti yang nonton mungkin ke-trigger. Membuat gue mempertanyakan seberapa penting integrity dibanding cuap-cuap kecap-kecap. Oke. Kalau aku percaya kan komunikasi senjatanya. Oke. Kita pengen dikenal sebagai apa? Semua tercermin dari the way kita communicate with one another. Gitu. Nah, banyak orang-orang yang dalam tanda kutip dedikasi, integritas, pintar, tapi nggak terlihat. Banyak orang bilang begini, aku udah kerja mati-matian, tapi bos aku nggak lihat. Aku udah kerja banting tulang, tapi atasanku nggak tahu, nggak peduli. They don't value, ya. Ya, tapi titiknya itu gini, ini bukan soal tanggung jawab bos kita lihat kita atau tidak, tapi ini soal kita bisa menyuarakan apa yang telah kita buat atau tidak. Mendisplaykan. Iya, kita memberitahu mereka bahwa progres kita seperti ini, before afternya seperti ini, KPI-nya seperti ini, contribution kita seperti ini. Nah itu banyak orang. Make them know you. Iya. Yeah. Karena kalau kita nggak bisa sampaikan, bagaimana kita berharap orang tahu? Yang namanya atasan, bos, pimpinan, dia punya kerjaan banyak banget. Bukan cuma buat mantau kita, karena kan staffnya banyak. Yeah. Nah, gimana caranya biar kita bisa terlihat? Attention. Lead up. Pimpin atasan. Bukan berarti bos saya pimpin ya, enggak gitu. Mungkin ketika kita diminta tolong untuk A, oke, dan dia misalnya ekspektasinya 8, berikan 10. And tell him, you wanted 8, I give you 10. Ya. Dan juga yang kedua, ketika lagi meeting, lagi briefing, mungkin sometimes atasan bilang, ada masukan nggak? Ada pandangan lagi apa nggak? Kalau kita emang punya pandangan yang bagus, tell him. Sampaikan itu. Tapi dia nggak berani ngomong bro, dia bilang ntar dikira carmuk, ntar dikira ini. Itu dia batasan mentalnya. Mental block. Mental block. Oke. Nah gini ya, ini aku pribadi, aku pernah di posisi itu juga. Aku takut ngomongnya muter-muter. Aku takut ngomongnya nggak terarah, atau bahkan aku takut advice aku buruk. Nah, Atau bahkan aku udah nggak dianggap. Iya. Aku ngomong apa aja udah nggak dianggap. Itu yang paling flat. Iya, bro. iya. Paling kasihan kan? Heeh. Nah tapi satu, menurutku pribadi, coba bayangin deh,
Kalau misalnya ternyata lewat satu ide kita bisa merubah keadaan organisasi. Satu ide itu terlalu mahal, bro. Betul. Ya kan? Banyak orang-orang di luar sana takut menyuarakan idenya. Tapi ini paradoksnya gini. Kalau kita merasa kita punya ide adalah ide yang baik dan tidak menyinggung orang, tidak merugikan orang, kenapa harus takut disampaikan? Kenapa? Karena di luar sana banyak orang-orang yang menipu, banyak orang-orang yang katakanlah tidak integritas, dia pede menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Iya, makanya investasi bodong masih jalan, bro. Kan sayang berarti, bro. Ya, bener. Kan sayang kalau Udah misalnya ditangkep, udah diberitain, udah dieducate, masih buka terus. Nah, Dan masih ada customer terus. masih kejebak lagi. Iya. Ya kan? Bayangin aja, dia aja yang seperti itu, yang udah pasti tendensinya merugikan orang, dia punya kepercayaan diri setinggi itu untuk sampaikan apa yang dia mau sampaikan. Iya, tukang tipu aja harus punya PD. Itu dia. Lalu nggak ada niat nipu, lu nggak ada PD, lu kemana? Bukan begitu. Ya, jadi balik lagi, kalau emang ternyata ucapan kita adalah ucapan yang membangun, coba aja lah disampaikan. Ya, kenapa mesti takut? Gitu. Promosi lebih sering diberikan kepada yang kompeten atau yang terlihat kompeten. Bisa kompeten, bisa yang terlihat kompeten. Tapi ingat sama-sama bahwa manusia itu human to human. Oke. Ini jawabannya dia lagi milih aman nih. Kalau gua orang kebanyakan naik promosi yang terlihat kompeten, tapi dia tidak bisa mempertahankan promosi itu karena dia memang aslinya nggak kompeten. Lu mau jadi orang yang mau dipertahankan atau mau cuman dipromosikan? Oke. Dapat. Ya kan? Dapat. Good. Dan intinya Jadi gue lagi mancing supaya next question lu jawabnya agak ngegas. Iya. Aduh. Ini emang pertanyaannya luar biasa banget ini. Nah, kalau aku pribadi ya, karena human to human, ya harus bisa dikomunikasikan lah. Yeah. Kompetensimu tuh apa? Karena orang yang paling sedih adalah orang yang tidak bisa menjual idenya. Orang yang bisa menjual visinya, orang yang bisa menjual pikirannya. Yeah. Artinya kompetensi hanya sebatas kertas kalau dia nggak bisa suarakan. Apakah low profile sering menjadi alasan untuk takut tampil? Bisa iya low profile. Dan intinya adalah banyak orang-orang yang satu takut dijudge ketika ngomong. Oke, takut dijudge. Nah, saya mau katakan bahwa itu di luar kendali kita lah. Mau dijudge seperti apa, baik atau buruk, positif atau negatif, ya biarkan. Karena gini, ada quote yang bagus banget gini. Whatever we say, whatever we do, people will always find something to say. Mau sebaik apapun orang ada yang benci, mau sebagus apapun orang ada hatersnya juga gitu. Yeah. Dan tugasnya kita bukan jadi penjual es krim yang ingin menyenangkan hati semua orang kan. Oke, jadi jalanin aja menurutku pribadi, dan jangan takut dijudge, jangan takut salah. I think that's the way. Kompetensi tanpa visibility masih ada nilainya nggak? Oke. Ini jujur ya, ini podcast terpanas di kepalaku ya. Oke. Ini pendapatku ya, menurut keyakinan saya masih ada apanya tadi? Gunanya? Kompetensi tanpa visibility masih ada nilainya nggak? Tetap ada nilai tentu, tapi tidak sesignifikan itu. Aman ya? Aman. Lu mah nyarinya yang aman, gue nyarinya nggak aman. Aduh. Semua orang bilang mereka nggak suka jualan, sales. Oke. Menurut semua orang, maksudnya orang yang kan banyak orang tuh komplain, I cannot make more money. Sedangkan gue percaya, Pak James gue juga percaya, dan banyak orang di luar sana percaya, skill paling penting dalam hidup itu adalah jualan. Ya. Betul? Setuju. Ya kan, lo jual diri lo bisa di hire orang, lo jual your knowledge, lo bisa jadi consultant, lo jual skill lo bisa jadi trainer. Jadi lo jual barang, orang ya lo jual rumah ya kan, so you have to sell something, right? Yeah. So for me,
Tunggu, the question. Oke. Semua orang bilang mereka nggak suka jualan. Menurut Bro Willy, apakah semua orang sebenarnya sedang jualan setiap hari? Iya, Tell me. bagiku everyone live by selling something. Semua orang hidup karena jual sesuatu. Oke, Termasuk complaining. termasuk let's say aku baru punya baby, bro. 5 bulan. Aku tahu ketika dia nangis, dia tuh lagi jual. Dia pengen dituruti. Iya. Dia mau aku ngomong, iya aku ngerti entah susu atau ganti popok Iya, atau pampers. Iya. Gitu. Dokter gigi pun dia jual sesuatu. Iya. Oke, aku pernah ada di mana aku lagi kontrol gigi, lagi bersihkan karang. Dokternya bilang bahwa ini bagus banget. Oke, kita lagi ada program bleaching. Mau diambil apa enggak? Jual. Masuk tuh barang. Oke. Istriku lagi yang namanya facial. Dokternya puji. Ini pipinya itu seperti kulit bayi, bagus banget dibilang gitu. Tapi sayang kalau nggak dirawat, kita punya serum. Jualan, Jualan. dokter. Oke, dan semua orang jual sesuatu. Bahkan pemimpin negara pun sama, ada visinya, ada programnya dan lain sebagainya macamnya. Oke, jadi semua orang itu hidup karena menjual sesuatu. Bahkan, tapi temanku ini belum kerja loh. Menjual dari mana? Tapi MBG menurut lu menjual nggak? Ini ada sound efek India lagi, enggak? Itu bagus. Bagus ya. Bagus. Oke. Oke. Apa kebohongan terbesar yang diajarkan tentang sales? Oke. Kebohongan terbesar. Yang penting orang beli segala cara dilakuin. Which is it doesn't work that way. Enggak. Karena gini, komunikasi itu bisa menginspirasi atau memanipulasi. 2. Kalau dia berpikirnya yang penting laku, takutnya dia menggunakan segala macam cara. Tapi gini, mentalnya kita tuh bukan mental sales, tapi mentalnya mental consultant. Jadi tugasnya kita adalah bagaimana kita bisa bantu orang keluar dari masalahnya. Bukan ngomongin soal produk terus, tapi kita ngomongin soal bagaimana kondisinya dia. Apa yang bisa aku matchingkan dengan programku, sehingga dari yang dia punya masalah, dia ngerti solusinya dari aku, dia bisa keluar dari masalah. Consultant mentality. Personal branding menurut lo hari ini membangun reputasi atau ilusi? Reputasi dong. You play safe, bro. Oke, since you're playing safe, better I take the best of you buat kata teman-teman. Karena dari tadi gue lagi coba. Kagak goyang, bro. Oke. Anyway, bisa nggak lu ajarin gue dan audience big thinkers? Gue percaya nggak ada orang yang pinternya abadi, nggak ada orang yang begonya abadi. Ya. Pasti at some point dia jadi pinter. Pinternya seberapa pinter gue nggak tahu. Tapi pasti yang si bego itu jadi pinter. Tapi yang pinter bisa jadi bego. Karena dia merasa dirinya sudah pinter. So I don't want to be that. So I want to learn from you. Kasih kita orang tips. Mau 3, mau 5, up to you. Gimana caranya berkomunikasi agar orang mau mendengarkan kita dan orang bisa ingat pengalaman itu. Oke. Yang pertama, sebelum kita belajar komunikasi, perbaiki dulu reputasi dulu. Oke. Karena kesan itu berbicara duluan dibanding kata-katamu. Contoh, bro pernah dilukai sama orang? Pernah dikhianati? Pernah. Pernah ditusuk dari belakang? Pernah. Oke. Bayangkan ada orang itu, dia datang ke podcast kita untuk ngasih nasihat terbaik. Ada bakal dengar atau kabur, bro? Kabur lah. Kenapa? Males lah, udah tahu orangnya kayak gimana. Ya, karena kesan melambangkan pesan. Oke? Jadi untuk belajar komunikasi bukan asal ngomong sebenarnya, tapi kita perlu integritas dalam menjalankan hidup kita dan jaga reputasi kita. Karena kesan kita akan berbicara lebih keras. Karena kalau kesan yang kita bangun adalah kesan yang buruk, maka pesan sebaik apapun sulit disampaikan.
Oke, tapi kalau kesan yang kita bangun kesan yang baik, maka pesan seburuk apapun mudah untuk disampaikan. Wow. It's like when a doctor is so humble, so responsible, so compassionate. Dokternya berarti kesan yang gue punya. Terus dia bilang, Sunil, I'm sorry. I tried my best to help your father, but he's no more. Oke. Itu kan suatu pesan seburuk apapun. Iya, Itu bukan pesan yang gampang loh. betul. Tapi mudah disampaikan. Karena kesannya sudah baik. Yes. Iya. Kesan melambangkan pesan. Wow. Jadi sebelum kita bicara mengenai bagaimana caranya ini, ingat ada kesan yang bermain di sana. Berarti debt collector harus punya kesan yang baik. Jadi orang datang tuh jangan langsung jiper. Aku punya pengalaman soal itu tuh, bro. Kayaknya banyak yang punya pengalaman soal itu. Iya. Debt collector, wow. Pelajaran termahal yang pernah dibayar dengan uang. Apa bro Willy? I don't know ini masuk apa enggak ya. Tapi kita pernah kena phishing di akun ads-nya kita. Oke. Oke, ya karena kita nggak belajar bagaimana cara secure kita punya account. Akhirnya puluhan juta 2 kali hilang. Pelajaran termahal yang pernah dibayar dengan ego. Dia bilang, anjrit, gue baru mau nyantai, dihajar lagi. Pelajaran termahal yang pernah dibayar dengan ego. Dari suami istri dulu deh. Oke. Aku merasa dulunya adalah aku orang yang harus didengar dan aku yang paling benar. And it's ruin everything. Jadi nggak ada orang yang sempurna. Dari situ aku belajar mengenai kerendahan hati. Bagaimana aku ajukan setiap pertanyaan mungkin kayak, aku udah jadi suami yang benar gak ya buat kamu gitu. Aku udah menjadi suami yang berfungsi belum ya? Karena perspektif bisa bohong kan. Apa yang aku pikir benar, bisa jadi itu asumsinya aku. Gitu, so itu is my ego lah. Wow. Dulu. Jika semua pencapaian Bro Willy hilang besok pagi, apa yang akan dilakukan dalam 90 hari pertama? 90 hari pertama. Yang paling aku lakukan dulu ya, yang pertama kali ya. Aku evaluasi dulu. Why it's happen? Kenapa itu terjadi? Gitu, aku look back ke belakang. Aku harus tahu dapetnya dari mana nih. Biar apa? Biar kalau aku lagi ngebangun gak jatuh di hal yang sama lagi. Oke? Kalau sudah tahu apa yang ternyata membuat aku jatuh, aku mulai berjaga-jaga. Gimana caranya nggak seperti itu lagi. Dan mungkin lewat skill komunikasi aku yang paling ya aku akan mulai lagi dengan mengajar. Oke, aku mulai lagi dengan membrandingkan diriku lagi. Aku mulai untuk networking bersama dengan orang-orang di luar sana sehingga harapannya lewat relasi-relasi yang baru kita bisa mendapatkan opportunity yang baru. And that's all. Tapi kalau itu beneran terjadi, lu telepon gue lah bro, biar gampang gitu dulu. Oh ya, yang terakhir telepon. Oke, anyway. Kalau podcast ini hanya menyisakan satu kalimat buat penonton Big Thinkers. Kalimat apa yang harus mereka ingat dalam 10 tahun dari sekarang? Oke. Hidup itu luas. Artinya adalah kalau hari ini mungkin kamu sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya kamu, itu bukan akhir. Tapi bisa jadi itu adalah awal momentumnya kamu untuk bertumbuh. Karena aku pribadi memulai juga dari COVID. Aku memulai dari lowest point. Aku tadi nggak sempat cerita juga ya kita ya. Aku dari background family yang tidak seberuntung orang-orang di luar sana. Gitu. Tapi aku percaya bahwa setiap hal diizinkan Tuhan terjadi ada maksudnya. Sama seperti ketapel teman-teman, dia bisa melesat ketika dia dibawa mundur dulu. Artinya adalah apapun kondisimu saat ini, mungkin sedang dalam lowest point, titik terendahmu, percayalah ketika kita mengerti akan bagaimana cara mensiasatinya, kita bisa naik level. That's all.
Thank you Bro Willy. See you in the next episode. And kalau mau ikut kelasnya Billy ada di link di bawah sini. Oke, follow dia juga. Oke, see you. Thank you.